Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Khairul Najib dan Ibu Ida yang telah mengizinkan kami untuk berpresentasi hari ini, dan teman-teman yang telah hadir untuk mendengarkan kami. Perkenalkan, nama saya Aryan Dika Wijaya. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam kelompok 2 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang desain struktur organisasi. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak sendiri dan saya akan didampingi oleh rekan-rekan saya, yang dimana nantinya akan mempresentasikan materi ini. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya kepada Salma. Saya persilakan. Struktur organisasi merupakan susunan tugas-tugas formal di dalam suatu organisasi saat manajer menciptakan atau mengubah struktur. Mereka terlibat dalam desain perancangan organisasi, proses yang melibatkan keputusan-keputusan yang mencakup 6 elemen. Yang pertama, spesialis kerja, dan yang kedua, departemen administrasi, desentralisasi, dan yang ketiga, rantai komando, dan yang keempat, tentang kendali, dan yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang keenam, formalisasi. Struktur mekanis dan organisasi. Yang pertama, mekanistik. Mekanistik yaitu yang pertama spesialis tinggi, yang kedua departemen administrasi kaku, dan yang kedua rantai komando jelas, dan yang ketiga tentang kendali sempit, dan yang sentralisasi, dan yang terakhir formalisasi tinggi. Yang selanjutnya organik. Yang pertama tim lintas fungsional, dan yang kedua tim lintas hierarki, dan yang ketiga informasi mengalir bebas, dan yang keempat tentang kendali yang luas, yang kelima desentralisasi, dan yang terakhir formalisasi rendah. Faktor-faktor kontingensi yang mempengaruhi pilihan struktur terbagi menjadi 4 kelompok variabel kontingensi, yaitu yang pertama strategi dan struktur, dan yang kedua ukuran struktur, dan yang ketiga teknologi dan struktur, yang keempat ketidakpastian lingkungan dan struktur. Desain organisasi selanjutnya, pembahasan tentang desain organisasi tradisional yang terdiri dari 3. Yang pertama itu struktur simple. Struktur simple adalah desain organisasi dengan departementalisasi rendah, tentang kendali luas, wewenang yang tersentralisasi, dan sedikitnya formalisasi. Kekuatannya, ia cepat, fleksibel, pemeliharaan hemat, akuntabilitas jelas. Sedangkan kelemahannya, kurang layak ketika organisasinya berkembang dan bertumpu pada satu orang saja terlalu berisiko. Dan yang kedua itu ada struktur fungsional. Struktur fungsional yaitu desain organisasi yang mengelompokkan keahlian pekerjaan jenis. Kekuatannya pada penghematan biaya dan spesialisasi atau skala ekonomis. Dan yang kedua, para pekerja dikelompokkan ke dalam bagian tugas kerja yang jenis, sedangkan kelemahannya yaitu kehilangan arah. Yang ketiga ada struktur divisional, yaitu yang terdiri dari unit-unit atau divisi semi otonom yang terpisah. Kekuatannya yaitu berfokus pada hasil manajer divisi bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada produk dan lain-lainnya. Sedangkan kelemahannya yaitu duplikasi aktivitas dan sumber daya akan menambah biaya dan mengurangi efisiensi. Selanjutnya, mendesain struktur organisasional berdasarkan desain karakter. Organisasi pada saat ini yaitu desain organisasi kontemporer. Organisasi pada saat ini banyak tidak cocok menggunakan desain organisasi tradisional karena lingkungan saat ini yang dinamis dan kompleks, sehingga organisasi harus lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif untuk menstrukturisasi dan metode pekerjaan. Desain organisasi kontemporer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu struktur tim. Struktur tim merupakan bentuk
yang melakukan tugas-tugas organisasi. Dan yang kedua ada struktur, matriks, dan proyek. Selain struktur, desain kontemporer populer lainnya adalah struktur matriks proyek. Dalam struktur matriks ini, para spesialis atau pakar dari berbagai departemen fungsional bekerja bersama dalam proyek dipimpin oleh seorang manajer proyek. Yang ketiga ada organisasi tanpa batas, yaitu yang dimana desain tidak didefinisikan atau dibatasi oleh batasan-batasan horizontal, vertikal, eksternal yang ditanamkan dari struktur standarnya. Organisasi tanpa batas ini memiliki dua jenis batasan, dari batasan internal dan batasan eksternal. Juga untuk meminimalkan atau mengeliminasi batasan ini, manajer biasa menggunakan desain struktur maya atau virtual atau jaringan atau network. Struktur organisasi maya atau virtual itu program magang virtual seperti itu saat ini menjadi cukup populer, terutama pada perusahaan-perusahaan skala kecil hingga menengah dan tentunya pada bisnis online. Yang kedua ada organisasi jaringan. Organisasi jaringan adalah organisasi yang menggunakan para pekerjanya untuk melakukan sebagai kegiatan, pekerjaan dan jaringan termasuk luar untuk memberikan komponen produk atau proses yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang tidak mengembangkan kapasitas untuk senantiasa belajar, beradaptasi dan berubah. Materi teman-teman dibahas Alimo. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi mengorganisasikan untuk berkolaborasi. Organisasi harus lebih fleksibel dalam menilai bagaimana suatu pekerjaan dikerjakan. Mengingat bahwa informasi dan kemampuan untuk teman-teman adalah hal yang sangat penting. Dia dapat memahami bahwa metode pengambilan keputusan tradisional yang sangat mengikuti rangkaian komando dan pengatur fungsi didefinisikan secara sempit. Mungkin bukan mekanisme yang baik untuk menciptakan organisasi yang fleksibel sehingga diperlukan usaha kolaborasi kerja. Usaha kolaborasi kerja dapat bersifat internal, yaitu kolaborasi kerja di antara karyawan yang berada di dalam suatu organisasi yang sama. Namun usaha kolaborasi kerja juga dapat bersifat eksternal dengan pemegang saham manapun. Kolaborasi kerja memiliki beberapa keuntungan dan kerugian ketika dijalankan oleh sebuah organisasi, yaitu yang pertama keuntungannya meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, output inovasi yang lebih besar. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Dan yang keempat, berbagi informasi dan praktik yang paling baik. Dan dua kerugiannya, yang pertama, berpotensi menimbulkan konflik personal. Dan yang kedua, sudut pandang yang berbeda dan tujuan-tujuan yang tidak selaras. Yang ketiga, logistik untuk berkoordinasi. Kolaborasi internal. Saat para manajer percaya bahwa kolaborasi di kalangan karyawan dibutuhkan untuk usaha kerja yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, mereka dapat menggunakan beberapa pilihan struktur yang berbeda, yaitu yang pertama ada tim lintas fungsi, yaitu suatu bentuk kelompok kerja yang terdiri dari individu-individu dari berbagai spesialisasi fungsi. Yang kedua, B, kelompok kerja, yaitu sebuah komite atau tim temporer yang dibentuk untuk mengatasi masalah spesifikasi yang mempengaruhi beberapa divisi dalam waktu singkat. Yang ketiga adalah komunitas praktik, yaitu sekelompok orang yang memiliki perhatian masalah atau minat yang sama terhadap suatu topik dan yang memperdalam pengetahuan dan keahlian mereka di bidang tersebut dengan berinteraksi pada saat masalah terjadi. Kolaborasi eksternal. Upaya-upaya eksternal menjadi cukup populer di kalangan organisasi, khususnya di bidang inovasi produk. Dapat dua macam bentuk kolaborasi eksternal, yaitu inovasi terbuka, yaitu membuka pencarian gagasan baru di luar batas organisasi dan memungkinkan berbagai inovasi disampaikan ke dalam atau keluar organisasi. Contohnya adalah proyek Starbucks, Dell, Best, dan Nike.
yang membuat platform digital yang memungkinkan para pelanggan membantu mereka untuk membuat produk dan pesan-pesan baru. Yang kedua ada kemitraan strategis, yaitu hubungan-hubungan kolaboratif di antara kedua atau lebih organisasi, di mana mereka menyatukan sumber daya dan kapasitas mereka untuk beberapa tujuan bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Helen. Pengaturan kerja yang fleksibel. Dalam pengaturan kerja yang fleksibel, jenis pengaturan kerja termasuk telecommuting dan pemadatan waktu kerja, flex time, dan berbagai pekerjaan. Macam-macam pengaturan kerja. 1. Telecommuting. Suatu sistem pengaturan kerja di mana para karyawan diharuskan untuk bekerja selama waktu tertentu dalam seminggu, tetapi bebas memvariasikan jam kerja dengan batasan-batasan tertentu. 2. Waktu kerja mingguan yang dipadatkan, yaitu waktu kerja di mana para karyawan bekerja dengan jam kerja yang lebih panjang setiap harinya, namun lebih sedikit setiap minggunya. 3. Berbagai praktik. Proses berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam suatu organisasi. Dan yang keempat, tenaga kerja kontijen. Tenaga kerja kontijen adalah para pekerja tidak tetap, pekerja lepas, atau pekerja kontrak yang direkrut berdasarkan permintaan terhadap jasa mereka. Model untuk tenaga kerja kontijen dapat dilihat di industri film. Tenaga kerja kontijen semacam ini biasanya ditemukan di dalam organisasi berbasis proyek. Tantangan desain organisasi saat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, agar karyawan tetap terhubung, yaitu tantangan desain struktural terbesar bagi para manajer adalah menemukan cara bagaimana mereka dapat menawarkan fleksibilitas kepada para karyawan sembari memastikan para karyawan yang tersebar dan berpindah-pindah ini dapat tetap terhubung dalam organisasi. Dan yang kedua mengatasi masalah-masalah struktur global. Ketika mendesain atau mengubah struktur organisasi, para manajer mungkin perlu memikirkan implikasi budaya dari elemen-elemen desain tertentu. Baiklah, untuk berikutnya itu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya segera mengatakan. Baiklah, untuk Nadine, silakan bertanya. Oke, baik. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Perkenalkan, nama saya dari Pramadani, saya dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara merancang struktur organisasi yang baik dan efisien? Nadine, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Nela. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Cara merancang struktur organisasi yang baik dan efisien adalah dengan merancang struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi, merancang struktur organisasi setelah merumuskan bisnis, mempertimbangkan bakat dan talenta pekerja, dan mempertimbangkan usia pekerja. Baiklah, Nadine, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih moderator dan kelompok 2. Diskusi ini dapat disimpulkan bahwa dalam keseluruhan desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan desain organisasi, maka keadaan perusahaan bisa terkontrol dan bisa minimalisir apabila terdapat kendala ke depannya, dan bisa memajukan perusahaan untuk bisa menjadi perusahaan yang unggul di bidangnya. Tetapi tidak luput dari aturan dalam mendesain organisasi. Diperlukan adanya pertimbangan serta pemilihan yang matang dalam menentukan cara atau jenis mendesain organisasinya tepat atau tidak, dan dapatkah cara ini mengimplementasikan tujuan dari organisasi tersebut nantinya. Harapannya diskusi ini mendesain struktur organisasi ini dapat memberikan ilmu yang baik ke depannya untuk teman-teman mempelajarinya dan memahaminya. Terima kasih Bapak Najib dan Ibu Ida dan teman-teman yang berkenan menerima presentasi hingga akhir. Saya kira cukup presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.